Sebagai kota yang kerap menjadi magnet kuliner wisatawan, Kota Bandung memiliki beragam jajanan kaki lima yang tidak hanya murah, tetapi juga menggugah selera. Mulai dari batagor, seblak, cuanki, hingga aneka minuman segar kekinian dapat ditemukan dengan mudah hampir di setiap sudut kota. Namun, di balik popularitas dan kelezatan yang ditawarkan, ada satu aspek penting yang kerap luput dari perhatian. Hal tersebut adalah status halal produk. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga pedagang kecil termasuk pedagang kaki lima. Lalu bagaimana ya kesiapan pedagang kaki lima di Bandung menghadapi kebijakan ini? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Penelusuran lapangan dilakukan pada beberapa titik di kota Bandung yang ramai oleh pedagang kaki lima. Melalui penelusuran tersebut ditemukan bahwa secara keseluruhan kesadaran pedagang tentang pentingnya sertifikasi halal cukup tinggi. Beberapa dari mereka bahkan telah menjalankan kewajiban tersebut. Kita buat sertifikasi halal kan karena salah satu kan kita produk makanan gitu kan, harus banget lah, apalagi kita muslim. Iya disaranin, takutnya kata kasih teh, takutnya ada sidak apa-apanya yang nggak halal gitu. Namun terlepas dari kesadaran yang dimiliki, pengetahuan para pedagang mengenai sertifikasi halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal cenderung masih minim. Mereka mengaku belum pernah mendapat sosialisasi maupun edukasi yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halalnya diharuskan apalagi dalam Islam gitu ya. Sepengetahuan saya memang semuanya sebenarnya harus gitu, tapi prosedurnya nggak tahu saya juga karena semuanya penjualnya kecil kan. Di sisi lain, para pedagang juga menambahkan bahwa jarang ada pembeli yang menanyakan tentang sertifikasi halal dagangan mereka. Walaupun ada, itu hanya menjadi pertanyaan ringan yang tidak berkelanjutan. Pernah, cuman nggak berkelanjutan, cuman nanya aja, belum ada sertifikat halalnya, belum gitu. Selain dari pedagang, mayoritas konsumen yang ditemui mengakui paham akan pentingnya kehalalan produk makanan, terutama karena dianggap sebagai jaminan kualitas, kebersihan, dan kepastian bagi umat muslim. Mereka juga menyampaikan berbagai keresahan tersendiri, seperti masih adanya keraguan ketika membeli jajanan kaki lima yang proses pengolahannya terlihat sederhana, tetapi tanpa label halal yang jelas. Kadang kayak mikir suka tiba-tiba, ini halal gak ya? Terkadang iya, karena kayak belum bisa terpercaya gitu ya. Akan tetapi, terlepas dari keresahan tersebut, beberapa pembeli menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi PKL tidak terlalu penting. Kalau buat jajanan kaki lima, bagi aku sih kayaknya kurang penting ya sertifikat halal. Selama makanan itu masih makanan yang umum dikonsumsi sama masyarakat muslim, ya mungkin aku nganggapnya ya wallahu alam ya halal deh, insya Allah gitu aja mungkin. Merespon berbagai temuan tersebut, para praktisi mengungkap bahwa dengan adanya berbagai platform digital saat ini, sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal sebenarnya sudah cukup masif. Kemudian akses informasi tersebut seharusnya diikuti dengan keinginan tersendiri dari masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam secara mandiri. Kalau tahun itu 2009, jangankan sertifikat halal, nama LPPOM aja nggak diketahui gitu kan. Kalau sekarang kan dengan adanya sosial media, kemudian ada selebgram yang mulai aware terhadap hal, jadi edukasi itu masif. Tinggal klik di Google cara mendapatkan sertifikasi halal, nanti keluar tuh gitu ya, banyak ya artikelnya banyak. Jadi bukan berarti tidak tahu, cuma malas mencari tahu. Kalau tadi mendapatkan hasil temuan banyaknya pelaku usaha itu disarankan untuk mengajukan sertifikat halal, itu artinya ada yang mensosialisasikan. Boleh jadi informasi sudah ada, tetapi mungkin keinginan untuk mencari informasi itu belum optimal. Tak hanya itu, faktor lain seperti keterlibatan konsumen juga menjadi hal yang penting. Kepala Halal Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Tri Cahyanto, menilai tuntutan dari konsumen akan kewajiban sertifikasi halal dapat memengaruhi kesadaran pedagang.
Itu boleh jadi menjadi salah satu faktor pelaku usaha masih tidak bersemangat lah, ya, tidak terpacu untuk mengurus sertifikat halal. Karena boleh jadi satu tadi karena memang satu karena ketidaktahuan mekanismenya yang sebenarnya lebih simpel dan sederhana. Yang kedua tadi boleh jadi karena memang tidak ada tuntutan. Tidak semata menjadi kewajiban regulasi, sertifikasi halal tentunya membawa manfaat bagi berbagai pihak. Ya, menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memperluas produk-produknya agar makin banyak dipercaya. Karena dengan sertifikat halal ini kan bukan hanya soal label, tapi di sini ada kualitas yang perlu ditingkatkan. Sejalan dengan itu, founder Halal Corner, Aisyah Maharani, turut menjelaskan bahwa sertifikasi halal yang merupakan standar dalam agama Islam juga memiliki banyak manfaat bagi pedagang maupun konsumen non-muslim. Sebenarnya tidak terkait dengan masalah muslim atau non-muslimnya, nggak ada masalah. Ini kan sertifikasi halal kan kita sebuah jaminan untuk konsumen yang itu pangsa pasarnya muslim gitu. Dampaknya ya sebenarnya sih Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk juga produk halal ya. Bahkan kalau di luar negeri itu produk halal itu termasuk kategori yang high quality. Kenapa demikian? Nggak cuma hanya sekedar halalnya, tapi juga dari toibnya gitu ya. Terlepas dari kesadaran pembeli dan pedagang yang dinilai belum optimal, sejumlah keresahan seperti tantangan literasi dan pemahaman digital PKL tetap mesti menjadi perhatian pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Kan ada P3H ya. P3H ini bisa diberdayakan sebagai edukator ya. Nah, kalau sekarang sudah ada P3H, ada insentif dari pemerintah, ya mereka dididik, ditraining untuk bisa mengedukasi produsen yang skalanya kecil dan di daerah-daerah sehingga mereka tahu bagaimana prosesnya. Artinya di sini harus ada kerja kolektif dari semua pihak untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal ini. Karena jantungnya dari ekosistem halal ini ya sertifikat halal. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi halal ini? Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumsi masyarakat. Salah satu mekanisme penting yang diatur pemerintah adalah sertifikasi halal yang memiliki standar tersendiri. Kriteria-kriteria ini dikenal dengan namanya sistem jaminan produk halal. Nah, apa yang menjadi sistem jaminan produk halal ini? Tadi kalau disebutkan hanya bahan saja ya tentu bukan bahan saja. Itu ada 5 komponen atau 5 kriteria. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua terkait dengan bahan baku, bahan. Yang ketiga terkait dengan proses produk halal. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan produknya itu sendiri. Dan yang kelima adalah evaluasi dan pemantauan. Proses sertifikasi halal sendiri kini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berada di bawah Kementerian Agama. Seluruh informasi mengenai sertifikasi halal dan penyelenggara jaminan produk halal dapat ditemukan dalam laman website resmi BPJPH. Sementara itu, urgensi sertifikasi halal jajanan kaki lima juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak tergantung jenis produknya si kaki lima ini apa. Kalau misalnya dia yang pakai kuas-kuasan, berarti kan dari kuasnya. Kalau dia yang pakai misalnya model pedagang kaki lima yang jual pecel ayam gitu ya kan sembelihannya. Jadi macam-macam tergantung dari jenis produknya. Kalau misalnya produk-produk itu adalah produk-produk langsung dari alam, seperti contohnya jual sayuran, itu nggak perlu sertifikasi halal. Atau jual buah-buahan, itu tidak perlu. Tapi produk-produk yang melalui proses pengolahan bahan baku yang bervariasi, nah itu perlu dilakukan sertifikasi halal. Melihat urgensi sekaligus kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, Tri menjelaskan bahwa jalur self-declare dihadirkan sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal tersebut, terutama oleh usaha mikro dan kecil, termasuk pedagang kaki lima. Jadi ketika diwajibkan, kemudian fasilitas diberikan, artinya di sini adalah bagian dari bentuk pemerintah
memberikan perhatian kepada para pelaku UMK yang kalau misalnya ketika diwajibkan itu kemudian mereka harus mengeluarkan biaya secara sendiri, mandiri, tentu memiliki beban tersendiri. Nah, tetapi dengan difasilitasi oleh pemerintah, artinya pemerintah bertanggung jawab, nih aku wajibkan, nih ada nih fasilitas yang bisa Anda akses. Terdapat 2 jalur sertifikasi halal yang berlaku saat ini, yaitu reguler melalui pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan self-declare melalui verifikasi dan validasi oleh pendamping produk halal. Namun, bagaimana persoalan yang muncul? Jadi sebenarnya kami di sini tidak sepakat dengan halal self-declare karena halal self-declare itu banyak sekali yang namanya permasalahan ya gitu kan. Tapi bukan berarti produk self-declare tidak ada yang benar ya. Ada juga teman-teman P3H yang lurus, yang Masya Allah gitu ya. Mereka juga berkeluh kesah kepada saya seperti ini. Jadi kalau saya protes terhadap pemerintah, bukan berarti ingin meniadakan P3H, enggak. Saya cuma ingin tidak ada self-declare, cukup reguler, tapi P3H tetap ada sebagai edukator bagi produsen yang di bawah-bawah ini yang tadi ya mikro tadi ya gitu karena dibutuhkan gitu ya. Ketidaksetujuan Aisyah terhadap sistem self-declare ini didasarkan pada pertimbangan terkait regulasi yang dirasa masih longgar. Ia juga menyampaikan tidak sedikit konsumen yang meragukan jalur ini, salah satunya karena pemeriksaan yang dinilai kurang ketat. Mengenai keresahan tersebut, Tri menyampaikan bahwa terdapat syarat tertentu untuk usaha yang dapat melakukan sertifikasi halal melalui jalur self-declare ini. Jadi secara prinsip bahwa baik self-declare reguler ini menggunakan standar yang sama, yaitu adalah sistem jaminan produk halal. Nah, yang membedakan itu adalah dari sisi spesifikasi produk yang diperiksa, gitu ya. Sertifikasi self-declare ini adalah sertifikasi produk halal yang memang difokuskan kepada pelaku usaha mikro kecil ya UMK. Nah, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, produknya sederhana, omsetnya juga maksimum di 500 juta. Sementara itu, Aisyah menilai keluhan maupun aduan yang disampaikan masyarakat bukan hanya kritik semata, melainkan wujud kepedulian agar pemerintah dapat menyempurnakan program sertifikasi halal. Kita jangan kemaruk pengen perbanyak jumlah angka sertifikat halal, mewajibkan semuanya, padahal si orang-orang yang atau sektor-sektor yang diwajibkan sertifikat halal itu belum siap secara infrastruktur. Nah, ini takutnya lama-lama menjadi bom waktu, akhirnya orang males. Sertifikat halal sebagai tadi kewajiban administratif, tapi bukan sebagai kesadaran atau nilai ruhiyah dari para pelaku usaha ataupun konsumen bahwa inilah yang kami butuhkan. Problematika ini semakin mengkhawatirkan ketika diketahui pemerintah belum mengeluarkan regulasi terkait petunjuk teknis dari pengawasan itu sendiri. Mengenai pengawasan jaminan produk halal atau JPH, Tri menjelaskan bahwa terdapat 2 aktor penting yang mampu menjaga keberlanjutan dari sertifikasi halal ini. Yang pertama adalah penyelia halal itu sendiri. Jadi di pelaku usaha itu wajib memiliki penyelia halal yang boleh dirangkap oleh pelaku usaha itu sendiri. Nah, sebenarnya QC quality control-nya di sana. Yang kedua, di sini ada pengawas jaminan produk halal yang tersebar di kabupaten kota ataupun provinsi. Yang salah satunya adalah mengawasi ini, bagaimana sistem jaminan produk halal yang ada pada pelaku usaha ini bisa berkelanjutan. Sejauh penelusuran kami, regulasi mengenai pengawasan dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pada pasal 122 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan JPH dan integrasi pengawasan JPH dengan sistem online single submission diatur dengan peraturan menteri. Mekanisme inilah yang masih belum dirumuskan regulasinya. Cuma saat ini pengawasan belum ada juknisnya, jadi ini masih kesadaran dari masing-masing pelaku usaha saja untuk menjaga konsistensi ini dalam sistem jaminan halal ini. Meski dihadapkan pada sejumlah kendala, pedagang dan pembeli berharap program yang difasilitasi oleh pemerintah berkembang jauh lebih baik. Tentunya juga dengan menghadirkan bantuan edukasi dan sosialisasi agar implementasi sertifikasi halal bisa lebih merata. Lebih merata ya,
pengennya tuh ke seluruh pedagang punya sertifikat halal biar lebih yakin para pembeli, karena kan kebanyakan di Indonesia Muslim tuh, jadi mereka pasti pengennya yang jelas halal gitu ya. Sosialisasi tentunya terhadap pedagang kaki lima ya. Ya untuk kedepannya sih semoga ini lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya sih, tidak mengurangi, tidak melebihi juga. Ya salah satunya ya itu yang kayak tadi saya bilang, bisa ada kayak gitu kan, padahal logo MUI ada kan, jelas logo halalnya kan ada gitu kan. Tapi pengawasan atau pemeriksaannya lebih ketat lagi lah, jangan sampai ada yang kelewat kayak gitu. Sejalan dengan berbagai harapan tersebut, praktisi juga menyatakan kepedulian dan harapan mereka agar sistem sertifikasi halal dapat memberi jaminan yang lebih kuat lagi untuk kedepannya. Ya, saya bilang tadi ini kembali ke regulator. Semoga regulator bisa membuka hati dan melihat lagi lebih dalam permasalahan yang ada. Dengarkan dulu seperti apa sih masyarakat maunya, apa sih yang diperbaiki. Karena ini kan bukan untuk satu pihak ya, tapi ini untuk semua pihak, terutama untuk Indonesia. Kualitas sertifikat halal mudah-mudahan ke depan akan terus membaik ya, dan tentunya nanti tingkat kepercayaan semua pihak akan terus meningkat juga gitu ya. Pada akhirnya, implementasi sertifikasi halal bagi pedagang kaki lima di Kota Bandung akan terus memerlukan proses dan komitmen bersama. Pemerintah perlu terus mengedukasi, sementara masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran agar dapat mendorong pedagang untuk belajar dan memahami pentingnya kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.